Kompas Bisnis hadir untuk Anda bersama saya Asri Gunawan. Saudara, kita akan membahas antara deflasi dan kelas menengah turun level. 5 bulan berturut-turut deflasi terjadi di Indonesia. Badan Pusat Statistik menolak jika deflasi yang terjadi berturut-turut langsung disimpulkan sebagai penurunan daya beli. Beda pendapat, pengusaha justru gamblang bilang angka deflasi benar-benar mengonfirmasi kondisi masyarakat dan dunia usaha yang sedang tidak baik-baik saja. Kita lihat ke data deflasi berikut ini, saudara. Nah, 5 bulan berturut-turut dengan ton yang sama, BPS bilang bahwa deflasi terjadi karena harga barang yang turun dan melimpahnya pasokan. Perlu studi mendalam yang mengonfirmasi bahwa daya beli bukan biang kerok deflasi. Berikut pernyataan pelaksana tugas Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Di masyarakat kita harus melakukan studi yang lebih dalam. Ini karena terjadi penurunan harga dan juga ini adanya dipengaruhi oleh mekanisme pembentukan harga di pasar, baik dari sisi, terutama dari sisi supply atau sisi penawaran, sehingga harga yang diterima oleh konsumen itu kan relatif turun karena supply-nya meningkat. Data berikutnya, saudara, sejak pandemi jumlah kelas menengah di Indonesia turun drastis. Padahal di awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, jumlah kelas menengah ini melesat cepat dari 39 juta jiwa menjadi 60 juta jiwa atau 23% dari total penduduk. Tetapi lihat datanya di tahun 2023 langsung turun drastis ke 52 juta jiwa. Pengusaha tidak mau menganggap ringan data deflasi yang terjadi. Kita dengarkan pernyataan Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Haryadi Sukmandani, berikut ini. Memang deflasi itu kan menunjukkan konfirmasi ya bahwa daya beli masyarakat itu turun. Nah, ini yang sebetulnya kita sejak lama lah selalu mengkhawatirkan terkait bukan hanya daya beli, tetapi juga lapangan kerja. Jadi dengan menurunnya daya beli ini sebetulnya juga menunjukkan bahwa ternyata masyarakat kita itu tidak mendapatkan cukup kesempatan bekerja, dan itu juga bisa kita lihat dari jumlah iuran yang ditanggung oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk jaminan kesehatan. Nah, data selanjutnya juga, saudara, mengonfirmasi kenapa kelas menengah yang turun level harus segera ditolong. Kelas tengah berpotensi menjadi sandwich generation kalau mereka terus ditekan pengeluaran wajib seperti kenaikan pajak. Sumbangan kelompok ini terhadap pembayaran pajak mencapai 50,7%. Bisa jadi di kalangan kelas menengah ini rentan miskin suara. Harga tempenya sekarang berapa? Nah, ini akan semakin sering diucapkan ketimbang berapa pajaknya. Padahal mereka adalah objek kenaikan pajak seperti PPN. Data ini kami peroleh dari Susenas dan LPEM Universitas Indonesia. Tentang jebakan kelas menengah, Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwadono meminta bantuan kolaborasi dengan negara ASEAN. Kerjasama terutama tentang investasi diharapkan meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan masyarakat. The following decades, most ASEAN countries will have to break through the middle income trap, which can only be achieved through cross-country collaboration and innovation across sectors. The increasingly fragmented geopolitical condition highlights the significance of upholding the consensus-based framework in which the ASEAN community finds its bearings. Kembali di Kompas Bisnis bersama saya Asri Gunawan, dan kita masih membahas soal nasib kelas menengah. Suara harga tempenya sekarang berapa akan semakin sering diucapkan ketimbang berapa pajaknya. Kelas menengah terhimpit kebutuhan tetapi jadi penyumbang pajak yang signifikan bagi Indonesia. Apa yang sedang terjadi? Pertolongan apa yang dibutuhkan kelas menengah? Kompas Bisnis akan bertanya langsung ke Ekonom Universitas Indonesia, Telisa Aulia Valianti. Selamat pagi, Prof. Apa kabar? Iya, pagi, baik. Terima kasih, sehat selalu semuanya. Prof, Indonesia kan menjadi satu dari 108 negara yang berisiko terjebak dalam negara berpendapatan menengah atau middle income trap dan sulit menjadi negara maju. Nah, data-data apa saja sih yang bisa mengonfirmasi peringatan Bank Dunia ini, dan juga sudahkah Indonesia memitigasi hal tersebut?
Iya, jadi kalau kita lihat data ya bahwa negara kelas menengah itu kita sebetulnya saat ini 2023 dengan pendapatan GNI kita per kapita itu adalah 4.870 USD. Nah, itu berada pada rentang sebetulnya upper middle income. Jadi di data 2023 itu sebetulnya kita upper. Nah, 2020 karena COVID kita tuh sempat lower ya. Jadi sebetulnya kita di posisi upper middle income. Nah, tetapi kita kan menuju upper middle income tuh dari 4.500 sampai 14.000. Nah, kalau kita mau keluar dari up middle income itu kan kita berarti harus jadi high income. Nah, high income itu adalah di atas 14.000. Nah, jadi kita itu sekarang di middle income-nya itu masih di yang tier paling bawah ya, yang 4.500 itu. Jadi yang di sekitar rentang 4.500-an ya. Jadi kan karena kita 4.800. Jadi minim sekali ya di dekat border antara yang upper dengan lower middle income itu kita sangat tipis. Jadi indikatornya itu. Nah, kita itu dari 2014 kalau kita lihat 10 tahun ya dasawarsa itu kita masih dulu lower middle income. Jadi posisinya masih middle income terus gitu. Nah, jadi belum bisa naik ke high income. Nah, itulah kenapa kita disebut dikhawatirkan terjebak di dalam middle income trap karena ya lama berada di posisi middle income-nya gitu loh. Jadi kapan kita naik kelas ke high income itu pertanyaannya. Bisakah kita keluar dari middle income? Karena ya itu tadi jebakan middle income ini terjadi karena memang rentang dari definisi middle income-nya sendiri itu cukup tinggi 4.500 sampai 14.000 gitu. Kalau lebih dari 14.000 barulah kita lulus dari middle income trap itu gitu. Nah, untuk mencapai sedangkan pertumbuhan kita untuk menuju ke 14.000 itu membutuhkan pertumbuhan ekonomi sekitar 6 sampai 7% minimum gitu. Nah, sedangkan kan kita tumbuhnya di bawah itu gitu. Jadi untuk keluar dari middle income itu ya tantangannya kita bisa nggak tumbuh lebih dari 6 sampai 7% gitu setiap tahunnya. Itu yang menjadi permasalahan, itulah sebabnya kita kenapa disebut dalam jebakan middle income. Karena sedikit negara yang bisa lulus gitu dari middle income ya, seperti Korea Selatan, seperti contoh yang selalu dijadikan contoh ya adalah Korea Selatan dan negara-negara maju lain ya seperti Amerika yang memang bisa keluar dari middle income. Tapi sedikit sekali negara emerging yang bisa keluar dari middle income seperti itu karena harus membuat suatu loncatan. Masalah utamanya ataupun juga yang menjadi pemicunya ya tadi karena pertumbuhan ekonominya kita masih di bawah 6% begitu ya saat ini. Dan Betul. salah satu cara yang direkomendasikan Bank Dunia untuk keluar dari jebakan negara middle income trap adalah investasi. Nah, apakah UU Cipta Kerja ini gagal menarik investasi dan membuka lapangan pekerjaan? Terbukti juga dari indeks manufaktur kita yang juga turun, Bu. Nah, kalau saya melihat bahwa begini, sebetulnya Bank Dunia di dalam laporan terakhirnya menyebutkan ada 3 I, triple I kalau kita mau maju. Yang pertama investasi, tapi tidak cukup itu. Yang kedua adalah infusi. Jadi infusi itu adalah investasi itu harus betul-betul disalurkan sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor real sampai ke akar-akarnya itu dan menimbulkan multiplier effect ya, backward dan forward linkage-nya juga kuat. Nanti menarik tenaga kerja, meningkatkan ketahanan ekonomi, meningkatkan stabilitas makro. Nah itu harus infusion ke dalam ya. Nah terus melalui education, melalui program-program redistribusi dan lain sebagainya, peningkatan kesejahteraan itu dirasakan. Investasi itu betul-betul nggak sekedar muter-muter di pasar uang atau muter-muter di kelompok tertentu begitu ya. Jadi harus betul-betul terinfusi dan terdifusi secara ke akar-akar ekonomi. Sehingga itu menyerap gitu, terserap dan betul-betul inklusif gitu. Nah, terus baru yang ketiga selain itu kalau mau lebih lanjut lagi, naik lagi kelas ke yang high income harus lompatan inovasi. Jadi nggak cukup dengan investasi. Investasi itu baru di tahap 1, investasi, infusi, baru lebih lanjut lagi innovation, harus ada loncatan. Nah, itu kita untuk naik ke situ itu butuh macam-macam perbaikan pendidikan, SDM ya yang harus betul-betul kuat gitu. Investasi itu bisa menjadi pondasi, misalkan kayak kita nih bangun infrastruktur kan sudah cukup sukses. Nah, infrastruktur itu sebagai pondasi, tapi itu hardware. Nah, harus ada softwarenya untuk mendorong kepada kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif. Produktivitasnya harus ditingkatkan. Investasi itu harus bisa meningkatkan produktivitas. Jadi nggak berhenti sampai di keberhasilan investasi seperti itu. Jadi necessary but not sufficient itu investasi itu gitu. Banyak ya PR-nya. Nah, PPN ini kan akan naik jadi 12% tahun depan, Prof. Seberapa keras kelas menengah ini akan terhantam lagi dan jumlahnya akan turun lagi
akibat Iya. kenaikan Kami PPN ini? sudah melakukan sedikit riset kecil ya untuk melakukan simulasi dampak PPN. Jadi memang itu bisa menurunkan konsumsi. Jadi rata-rata konsumsi rumah tangga kita kan 4,93%. Nah, dengan adanya PPN ini dia bisa memang di dalam jangka pendek ya itu turun ke 0,1 percentage point. Jadi bisa turun ke atau sampai maksimum 0,2. Jadi ke 4,7% ya paling buruknya skenario worst skenario. Jadi eh, ya pasti bisa menurunkan konsumsi rumah tangga gitu ya Hmm. dari rata-rata 4,93 ke 4,7 gitu sekitar ya. Jadi itu nanti pertumbuhan ekonomi kita yang targetnya 5,2 atau 5,3 kalau turun 0,2 misalkan 5,2 rata-rata turun 0,2 ya nanti balik lagi ke 5 gitu. Jadi cita-cita di atas 5-nya ya agak susah. Tapi itu in the short run. Sebetulnya kan menaikkan PPN itu tujuannya adalah untuk dalam kerangka kita menaikkan tax ratio. Tapi kan bukan cuma PPN ya. Nah, tapi memang PPN itu impact ke masyarakatnya akan lebih tinggi dibandingkan dengan misalkan PPh untuk kelas atas atau untuk PPN barang mewah gitu. Kalau PPN umum kan semua barang yang tidak kategori mewah juga semuanya kena, termasuk kebutuhan-kebutuhan yang akan diakses oleh kelas menengah yang sifatnya kebutuhan pokok. Nah, nanti bersamaan dengan cukai minuman berpemanis. Jadi memang sebetulnya itu bagus ya, tetapi memang sesuai dengan kita pengen menaikkan tax ratio, tapi tadi momentumnya itu tepat atau enggak di tengah daya beli sedang melesu gitu kan. Hmm. Nah, sebetulnya PPN naik kalau misalkan pendapatan masyarakat juga naik, itu sebetulnya bisa terkompensasi. Jadi PR-nya di sisi labor marketnya juga bagaimana menyiapkan peningkatan pendapatan yang layak untuk bisa mengcover segala kenaikan biaya-biaya tadi. Nah, kalau produktivitas kita meningkat, sebetulnya pendapatan kita naik dan upah bisa naik. Gaji, pendapatan itu naik gitu. Nah, kuncinya tuh sebetulnya itu. Jadi, PPN tanpa kenaikan produktivitas, ya itu tadi bisa menggerus daya beli seperti itu. Itu kuncinya sih sebetulnya. Bukan tidak boleh menaikkan PPN, tapi Hmm. indikator-indikator yang kesiapan dari masyarakat untuk PPN itu terutama dari sisi kenaikan pendapatan itu terpenuhi atau tidak, seperti itu. Ya, jadi sebetulnya PPN naik gak apa-apa, tapi juga income-nya naik juga dong gitu ya. Betul, Sebenarnya dan kan ini, karena dari sumber kenaikan produktivitas itu gitu. hmm, sebenarnya kan sekarang sudah ada stimulus yang diberikan untuk menolong kelas menengah. Penurunan suku bunga sudah, keringanan DP properti sudah. Apalagi yang belum, Prof? Itu tadi choice untuk meningkatkan pendapatan. Yang ada kan malah 60.000 ini kita PHK ya. Jadi ya itu malah akan semakin memberatkan kan. PHK itu memang bukan dari kebijakan ya, tapi itu bisa implikasi dari kondisi global PMI manufaktur kita turun misalkan kan ya. Jadi memang karena demand dari sisi global itu mengalami penurunan, terus ada deselerasi dari harga komoditas, windfall komoditasnya mulai berkurang kan akhirnya kerasa ke kegiatan masyarakat ya dari sisi penciptaan lapangan kerjanya. Jadi sebetulnya job creation itu paling utama sih ya. Jadi kalau misalkan kita bisa create job creation, bagaimana pemerintah mendorong investasi itu bisa menyerap tenaga kerja misalkan. Jadi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru bisa menyerap lapangan kerja, bisa meningkatkan produktivitas. Nah, itu bisa menolong untuk kelas menengah ini. Jadi kelas menengah ini terutama butuhnya tuh education dan jobs ya, upscaling dari skill mereka meningkat gitu. Karena mereka kan sebetulnya udah punya modal. Educationnya ditingkatkan, kemudian skillnya dinaikkan dan kesempatan kerjanya dinaikkan gitu sehingga itu kita bisa lepas lah dari jebakan juga ya untuk ataupun menurunnya aspiring middle class ini gitu. Itu sebetulnya kuncinya di job creation sih. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah banyak tadi suku bunga turun ya. Memang ini seiring dengan berakhirnya higher for longer kita berharap likuiditas bergerak gitu, ekonomi bergerak. Nah, ciptakan pertumbuhan ekonomi baru dari ketahanan energi, misalkan pangan gitu. Itu sebetulnya bisa create lapangan kerja ya. Nah, nanti ataupun industrialisasi ya tadi itu bisa mendorong lapangan kerja. Nah, itu sih jadi otomatis jadi tanpa ada ya stimulus-stimulus yang sifatnya temporary itu memang penting ya kayak DP rumah, DP mobil misalkan kayak gitu. Di Cina kan ada voucher untuk ya supaya kelas menengah bisa ini. Dan terutama kalau saya melihat bahwa kelas menengah ini butuh layanan publik yang achievable ataupun tersedia secara murah ya. Jadi fasilitas-fasilitas publik misalkan untuk membantu dari sisi BBM-nya. BBM kan subsidi misalkan dikurangi tapi fasilitas publiknya yang ditingkatkan. Jadi banyak layanan-layanan transportasi murah sehingga mereka bekerja lebih mudah seperti itu. Akses layanan transportasi murah, kemudian juga mungkin biaya pendidikan yang ada lebih murah diakses oleh kelas menengah sehingga mereka bisa meningkatkan skill seperti itu. Hmm.
Baik, Prof, kan 4 poin pertanyaan saya tadi kan sebenarnya cukup menggambarkan deflasi dari sisi permintaan dan penawaran. Nah, kita ke pertumbuhan ekonomi, Prof. Sebetulnya juga tadi sudah dibaca, disampaikan begitu ya. Lalu apa yang dibutuhkan bagi Indonesia tumbuh 3%? Karena 5%-nya kan sudah autopilot. Kalau konteksnya tumbuh 8%, bagaimana juga stimulusnya untuk para pengusaha begitu? Iya, jadi angka 8% ini sebetulnya bukan tidak mungkin untuk dicapai, itu mungkin saja selama kita out of the box. Saya sudah bikin simulasi bahwa kalau kita mau growth 8%, itu kita satu pertumbuhan kredit misalkan itu harus lebih yang rata-rata kita di angka misalkan 14, itu harus jadi 18%. Pengeluaran pemerintah yang rata-ratanya 5 sampai 6 itu harus 7 sampai 8% growth-nya. Terus kemudian dari sisi investasi juga harus didorong ya, yang rata-rata misalkan 4,8% dalam beberapa 16 tahun terakhir ini. Nah, itu harus tumbuh investasinya itu 7,8 gitu. Jadi angka-angkanya itu harus lebih dari yang business as usual gitu. Nah, bagaimana supaya kredit 18%, 18% gitu. Nah, itu kan salah satunya adalah dengan ya tadi macam-macam ya financial deepening-nya harus kita lakukan, efisiensi di sektor perbankannya sendiri untuk mengembangkan financial development agar akses kepada pengusaha itu juga lebih mudah ya. Jadi cost of fund pengusaha dalam kredit itu lebih mudah. Terus kemudian yang kedua sebetulnya kan sudah ada fasilitasi-fasilitasi kemudahan logistiknya harus kita perbaiki. Misalkan itu mau nggak mau terkait dengan sektor real ya, pengusaha itu bisa investasi expand itu kalau apa ada kemudahan dari sisi logistiknya misalkan. Nah, logistik cost kita perlu terus ditingkatkan dengan modal infrastruktur kemarin. Bagaimana logistik itu sebetulnya sudah turun, tapi di beberapa performance seperti tracking dan tracing itu di LPI kita, Logistic Performance Index itu kita 2023 kan mengalami penurunan. Nah, itu harus diperbaiki gitu. Kalau pengusaha tuh intinya kan dapat kredit yang murah, perizinan yang mudah, terus kemudian juga logistik ya, terutama itu juga sangat penting untuk mendukung kegiatan usaha seperti itu. Jadi environment-nya memang disediakan, tapi itu possible selama tadi angka-angka tadi udah ada ya simulasinya kita. Cuman bagaimana mencapai itu tentu sinergi dan kolaborasi semua pihak, nggak bisa salah satu pihak saja. Jadi perlu sinergi pentahelix dan koordinasi lintas sektor dan ya ego sektor kementerian lembaga, misalkan antara perindustrian perdagangan itu harus sinergi. Misalkan kayak barang impor, kita kan pengen meningkatkan industri kita, tapi kalau impor dibuka terlalu mudah juga itu kan jadi sulit gitu ya dalam kondisi sekarang geopolitical tension yang meningkat, jadi ekspor juga pasar ekspor sedang terganggu. Nah, itu kita mau nggak mau nih pasar domestik harus kita kembangkan misalkan. Nah, itu yang dan hilirisasi industri itu bukan sekedar jargon tapi betul-betul kita bersama gimana industri ini menjadi pendorong untuk kita keluar dari middle income trap tadi. Baik, artinya kan bunga pinjaman murah juga tidak hanya dibutuhkan oleh masyarakat, tapi oleh pengusaha juga supaya bisa ekspansi atau membuka lapangan pekerjaan. Dan tadi yang disebutkan juga Prof, biaya logistik murah juga jadi poin penting untuk pertumbuhan ekonomi. Terima kasih Profesor Telisa Aulia Valianti telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu, Prof.